Sobat Sehat, saya Dr. Arsanto Triwidodo, spesialis tulang, konsultan tulang belakang. Pagi ini saya berada di Rumah Sakit Royal Progress untuk bertemu dengan Ibu Rita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Sobat Sehat. Terima kasih, Dok, untuk kesempatannya. Saya bisa diundang ke Rumah Sakit Royal Progress untuk membahas tentang penyakit nyeri pinggang. Pengobatan awal biasanya kita minta pasien untuk melakukan penanganan secara konservatif namanya. Konservatif itu bukan operatif. Konservatif itu biasanya semua usaha-usaha penanganan tanpa operasi. Ya. Baik itu pertama biasanya kalau problemnya biasa karena bantalan, kita minta pasien menggunakan korset ya, korset lumbal ya. Itu semi terapi gitu ya, Dok? Iya, jadi sebelum kita melakukan tindakan apapun yang invasif, biasanya kita mulai dengan tindakan konservatif ya. Konservatif itu tentunya bukan tanpa batasan. Batasannya biasanya kita minta konservatif selama 6 minggu. Kenapa 6 minggu? Karena 6 minggu itu waktu di mana kalau memang itu karena kelainan yang ringan atau tidak berat, tubuh biasanya melakukan recover sendiri, perbaikan sendiri ya. Jadi biasanya ada adaptasi dari tubuh kita untuk mengatasi gangguan atau kelainan dari bagian-bagian tubuh kita ya. Nah, tubuh itu biasanya bisa melakukan adaptasi. Misalnya tadi saraf kemungkinan kejepit. Adaptasi pada saraf itu juga ada ya. Jadi biasanya dia melakukan suatu perbaikan pada vaskularisasi atau sistem sirkulasi darah di situ, sehingga terjadilah perbaikan sirkulasi pembuluh darah di saraf. Nah, kecuali itu batas 6 minggu itu adalah batas selain batas perbaikan oleh tubuh atau self-limiting disease dari tubuh. Batas itu adalah juga batas di mana kalau ada gangguan yang berat itu tidak sampai menyebabkan saraf itu terjadi kerusakan yang permanen ya. Jadi dia masih yang disebut reversible atau bisa kembali ya. Makanya kita biasanya merencanakan konservatif terapi atau penanganan konservatif itu sampai 6 minggu. Biasanya pasien diminta kembali tiap 2 minggu, kita perhatikan apakah sakitnya tambah parah, apakah gejalanya tambah nyata ya atau memberat ya. Nah, sampai 6 minggu itu kita tanya ke pasien apakah dengan cara konservatif itu akan terjadi perbaikan atau tidak. Selain konservatif dengan memakai korset, biasanya pasien juga kita berikan obat-obatan ya. Pemberian obat-obatan biasanya obat-obat nyeri, relaksan otot, dan obat-obat untuk memberi makan saraf. Suportif untuk sarafnya, karena sarafnya biasanya kalau kejepit atau apa itu dia kekurangan oksigenasi dan kekurangan makan ya. Dengan diberikan obat-obatan tersebut, dia akan memperbaiki metabolisme saraf, sel saraf, sehingga dia terjadilah perbaikan saraf. Itu harus rutin gitu ya, Dok, minum obat? Ya, biasanya kita berikan dosis sesuai dengan usia dan berat badannya. Kemudian kita juga berikan bahwa programnya biasanya 6 minggu ya. Nah, selain itu pasien diminta istirahat karena memang istirahat itu merupakan satu-satunya waktu yang dibutuhkan tubuh untuk perbaikan ya. Nah, setelah istirahat mengurangi kegiatan, mengurangi beban, jangan naik turun tangga dan sebagainya ya. Kalau itu orang tua biasanya kita melihat postur tubuh pasien apakah membongkok atau apa dan sebagainya. Itu kita perhatikan. Kemudian setelah itu pasien juga kita berikan saran untuk pemberian obat-obat lokal, topikal, misalnya seperti obat-obat yang bersifat memberi rasa panas dan dingin pada otot-otot ya. Nah, setelah itu pasien kita nilai apakah dalam 6 minggu itu terjadi keluhan yang berkurang ya. Tapi kalau keluhannya tetap ada dan tambah parah, itu artinya konservatif gagal. Artinya apa yang diupayakan dalam 6 minggu itu berarti tidak berhasil. Itu tanda bahwa jepitannya atau kelainannya sudah serius ya. Artinya
kemungkinan sarafnya sudah terjepit atau sudah terjadi gangguan yang lebih parah ya. Oh, gitu, Dok. Nah, barulah kalau kondisi seperti itu kita baru jelaskan ada kemungkinan dia harus dilakukan tindakan. Gitu. Nah, tindakannya sendiri saat ini dimulai dengan tindakan yang paling minimal atau minimal invasif ya. Tindakan minimal itu tindakan yang tidak sampai menimbulkan gangguan atau kerusakan yang lebih parah. Dengan cara kita melakukannya secara minimal prosedur. Oh, berarti ini operasi gitu ya, Dok? Iya, operasi, tapi dengan cara tindakan yang sangat minimal ya. Insisi atau lukanya biasanya kecil, nggak sampai 1 cm ya. Nah, untuk bisa begitu biasanya kita harus menggunakan scope. Scope itu suatu selongsong kecil sebesar ballpoint yang dimasukkan ya dengan kamera di ujungnya. Sehingga kita bekerjanya melalui suatu TV. Kita lihat monitor dari TV untuk melihat kelainan yang ada di dalam. Oke, saat ini kita mengenal beberapa tindakan dengan scope yang disebut endoskopi pada spine atau pada tulang belakang itu dengan beberapa cara. Bisa misalnya dengan yang disebut BES atau Biportal Endoscopic Spine Surgery. Nah, itu kita memerlukan 2 sayatan insisi yang masing-masing kecil ya, tidak lebih dari 1 cm, di mana sayatan pertama untuk memasukkan kamera, sayatan kedua untuk memasukkan alat kerja. Alat kerja itu berupa alat bur maupun penggigis ya, pembersih. Mungkin pernah misalnya membayangkan kalau ada yang gigi ya, di dokter gigi itu ada bur, namanya bur itu seperti bur, tapi dia ujungnya berbentuk diamond bur ya, muter ya, untuk mengikis kelainan-kelainan, gangguan-gangguan yang menonjol dari tulang ya, misalnya ada pengapuran, ada apa, sehingga perlu ditipiskan. Nah, itu dia menggunakan alat kerja seperti itu. Nanti lebih jelas pada gambar alat kerja tersebut. Jadi saat ini kita sering menggunakan sistem Biportal Endoscopic Spine Surgery ini untuk operasi-operasi dekompresi saraf kejepit. Nah, biasanya operasi Biportal Endoscopic Spine Surgery atau disingkat BES ini itu dilakukan pada seorang pasien yang diduga sarafnya terjepit akibat dari herniasi atau keluarnya inti bantalan tadi. Tindakan ini prosedurnya sangat sederhana, sangat cepat ya. Biasanya cuma sampai setengah sampai 1 jam setengah. Kemudian pasien biasanya diperlukan suatu persiapan ya, seperti biasa persiapan untuk melihat apakah pasien mempunyai kesehatan yang optimal dari segi organ jantungnya, organ ginjal, paru-paru dan sebagainya. Bila semua sudah dinilai baik, pasien direncanakan untuk dirawat dan dipersiapkan untuk operasi. Operasinya sendiri bersifat one day care karena dia bisa karena lukanya yang sangat kecil sehingga tidak menimbulkan luka yang besar, tidak menimbulkan perdarahan, tidak memerlukan transfusi darah ya. Dan operasi biportal ini biasanya hanya dengan anestesi lokal. Anestesi lokal itu anestesi yang disuntikkan di daerah tersebut, kemudian ditambah dengan sedasi. Biasanya sedasi itu bagi orang pasien yang mungkin takut atau nggak kooperatif dengan tindakan suntik. Ada yang orang yang takut suntikan-suntikan, itu pasien ditidurkan dengan sedasi ya, dengan obat tidur, dengan suntikan tidur, sehingga pasiennya tidur. Nah, jadi bangun-bangun dia sudah berada di ruangan, sudah selesai biasanya. Perawatannya juga paling-paling cuma 2 malam ya, paling maksimum 2 hari 2 malam pada pasien-pasien yang sensitif terhadap obat-obat tidur, sehingga dia keluhan akibat sedasinya itu biasanya seperti mual, muntah, kemudian sedikit ngantuk dan sebagainya. Itu pada orang yang sensitif agak lebih lama, jadi biasanya sih maksimum 2 hari, tapi biasanya kalau orang yang
tidak sensitif, biasanya ya sudah 2 hari 2 malam sudah segar, sudah bisa duduk berdiri dan sebagainya. Kelebihan dari operasi BES ini ya tentunya pertama tidak ada luka yang besar, lukanya hanya kecil, buah-buah 1 cm. Karena kecil biasanya lukanya tidak infeksi ya. Kemudian pasien juga merasa nyaman karena bekas lukanya tidak menimbulkan scare yang besar. Nah, selain itu operasi ini cukup aman karena bersifat minimal invasif sehingga tidak merusak saraf-saraf lainnya. Nah, untuk itu di Rumah Sakit Royal Progress ini kita sudah lakukan ya, dan pasien-pasien cukup puas karena langsung bisa bekerja kembali seperti semula tanpa melalui fisioterapi dan sebagainya. Gitu kira-kira. Oh ya. Begitu ya dok. Ya. Tapi kalau untuk orang tua gitu aman gak sih dok? Karena sebenarnya orang tua saya itu juga termasuk orang yang takut nih dok untuk operasi-operasi yang kayak gitu. Mungkin pikiran mereka operasi itu kan besar gitu. Jadi tadi penjelasan dokter kan ini hanya minimal sayatan. Jadi gimana cara saya untuk meyakinkan mereka gitu loh, oh ini aman untuk orang tua, ini bisa diatasi gitu. Ya. Gini, jadi memang setiap hari kita ini kan operasi ya. Iya. Dan tidak jarang kita menjumpai pasien yang sudah usia, sudah tua ya. Karena pasien-pasien yang saya hadapi di bagian tulang belakang ini rata-rata tua-tua ya. Rata-rata di atas 70-an, bahkan ada yang 80 tahun ya. Nah, jadi tua itu bukan halangan, tetapi tetap sebagai dokter ahli bedah kita tahu apa resiko-resikonya. Yang pertama biasanya kita harus yakinkan kepada keluarga pasien ya semuanya bahwa namanya operasi saat sudah uzur atau sudah usia tua itu resikonya tentu lebih tinggi daripada usia muda ya. Ibaratnya kayak pesawat terbang dengan mesin yang sudah tua, itu resikonya lebih tinggi daripada pesawat yang muda ya. Jadi, nah tentu kita harus jelaskan bahwa resiko pasien usia tua itu bisa sampai meninggal di meja operasi. Itu mungkin ya, seperti pesawat juga ada kemungkinan dia bisa jatuh. Tetapi dengan persiapan yang baik ya, kita biasanya periksa dulu semuanya dengan teliti ya, kita persiapkan. Kalau memang kita temukan ada sesuatu yang kurang baik, kurang optimal, kita optimalkan ya. Nah, selain itu kita juga harus mempersiapkan segalanya dengan baik dan benar ya. Jadi peralatannya semuanya itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah ketakutan akan operasinya, saya rasa tentu kita harus jelaskan sedetail mungkin dan gambaran operasinya supaya pasien akan mengerti bahwa memang operasi itu operasi yang sangat aman ya. Bahkan menurut statistik, operasi minimal prosedur ini saat ini di dunia digunakan oleh hampir semua dokter dengan hasil yang hampir 90% memuaskan ya, dan tidak ada masalah gitu. Oke, jadi begitu kira-kira. Jadi paling kita wajib jelasin ke ibu apa saja kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan itu harus disaksikan oleh keluarga besar ya, artinya didengar oleh keluarga seluruhnya bahwa paham bahwa suatu operasi itu memang betul ada resiko, tetapi resiko itu akan kita minimalisir ya sehingga cukup aman. Dan memang kenyataannya sampai saat saya sudah 20 tahun menjadi ahli bedah tulang belakang ya. Saya dari tahun 2003 sudah menjadi ahli tulang belakang, dan alhamdulillah ya selama 20 tahun itu tidak ada satupun terjadi komplikasi yang mengkhawatirkan atau yang menyengsarakan pasien. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya bersyukur pasien juga tidak ada yang sampai terjadi fatal saat dioperasi. Nah, gitu. Kalau misalnya udah operasi nih dok, pemulihannya kan dokter bilang hanya 2 hari. Nah, abis itu apakah orang tua saya nantinya akan bisa langsung beraktivitas seperti biasa atau harus ada batasan-batasannya juga dok? Nah, kalau untuk recovery
atau pemulihan itu memang masing-masing individu tidak sama Berbeda, ya. iya. Berbeda berdasarkan pengalaman dari individu itu masing-masing. Ada orang yang sebenarnya rasa sakitnya ringan-ringan saja, tapi bagi seseorang itu sesuatu yang sangat berat. Iya. Atau kondisi yang sebenarnya dia merasa pusingnya nggak terlalu besar, bisa pada individu itu rasanya pusingnya berat banget. Nah tentu kita sebagai dokter, apalagi sudah berpengalaman menghadapi orang-orang yang sudah tua, sudah dengan masalahnya masing-masing, tentunya kita akan mencari apakah betul apa yang dirasakan pasien. Nah kita perlu suportif, baik itu memberikan mental healing pada pasien sampai dia benar-benar mampu untuk kembali berdiri, latihan berjalan dan sebagainya. Meyakinkan bahwa semua itu bisa dicapai dengan penuh semangat dan perbaikan. Nah, untuk masalah lain biasanya kita kalau memang ada hal yang sampai beberapa hari pasien tidak sampai kita dicapai, ada baiknya kita konsulkan ke dokter rehabilitasi medik. Karena dengan program rehabilitasi medik, latihan-latihan itu bisa dicapai. Ya misalnya kita mempunyai program rehabilitasi itu, harusnya pasien misalnya katakan di hari kedua pasca operasi sudah latihan duduk, tapi ternyata pasiennya males latihan duduk. Kemudian hari ketiga dia harusnya sudah latihan berdiri. Tapi ternyata pasien ini sampai hari ketiga belum berani berdiri. Nah seperti itu jangan kita biarkan, sebaiknya kita motivasi, kita berikan arahan, edukasi dan sebagainya. Tapi kalau pasien tidak mau, kita harus berkonsultasi, kita minta untuk dia dirujuk ke bagian rehabilitasi medik rumah sakit. Nah biasanya dokter rehab akan memberikan program rehabilitasi ya, biasanya sampai akhirnya pasien bisa mampu tanpa bantuan berdiri dan berjalan, sehingga pada waktu pulang sudah dianggap aman untuk dia bisa pulang. Itu kayak memulai kita kayak ngajarin anak bayi gitu ya dok ya? Iya, ya nanti latihan kekuatan tuh masing-masing ada ininya, ada programnya. Misalnya menguatkan core muscle. Core muscle itu untuk otot-otot dari mulai perut, pinggang ke belakang, otot-otot dari punggung ya. Kemudian juga misalnya kita melatih pasien untuk standing balance namanya, untuk keseimbangan berdiri ya. Itu ada program-programnya gitu. Oke, baik dok. Nah itu tadi tentang bagaimana menangani bila terjadi tindakan operasi minimal ya. Operasi tulang belakangnya lain itu cukup banyak ya. Iya dok. Nah tergantung dari masalah dari tulang belakangnya. Yang juga sering kita lakukan adalah bila masalahnya itu tidak hanya bantalan, tetapi juga susunan tulang yang karena sudah tua, biasanya pengapurannya berat, dia bisa terjadi pergeseran yang disebut spondylolisthesis ya. Spondylolisthesis itu tulangnya geser. Nah itu juga memerlukan tindakan yang lumayan berat ininya ya. Tidak hanya diambil inti bantalannya, tapi juga memerlukan rekonstruksi tulang belakang dan akhirnya harus dipegang dengan menggunakan skrup yang disebut pedicle screw, kemudian juga dengan rod ya, sehingga itu bisa menjaga supaya tulang itu kembali ke posisi semula ya. Nanti mungkin bisa dilihat pada gambar tentang spondylolisthesis. Oke, jadi pada kondisi-kondisi yang kelainan tulang atau deformitas tulang itu kita biasanya operasinya bisa dengan menggunakan yang disebut MIS. MIS itu MISS atau Minimal Invasive Spine Surgery. Jadi tetap kita memasang pedicle screw, tapi dengan sayatan kecil kita memasukkan skrup-skrup itu pada posisi pedicle dan akhirnya kita bisa pasang pedicle screw itu dengan aman melalui sayatan yang minimal. Nah, jadi itu disebut sebagai MISS. Ya. Nah, pada kondisi di mana ternyata pada pasien dengan nyeri kronis atau nyeri hebat yang sudah lama, pasiennya tidak mungkin dilakukan operasi karena sudah usia tua atau kondisi yang tidak mungkin untuk dioperasi,
kita di Royal Progress itu ada program namanya pain management. Pain management itu adalah suatu program penanganan nyeri melalui tindakan yang sangat minimal, yaitu dengan menggunakan radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu diperkenalkan sejak sekitar tahun 2015. Kita menggunakan metode di mana kita melakukan ablasi atau kita melakukan pembakaran saraf yang membawa rasa sakit. Pada tulang belakang dikenal ada saraf namanya medial branch atau cabang median dari saraf yang membawa rasa sakit. Itu yang kita lakukan ablasi. Nah, ablasi itu dibakar. Memang itu namanya dirusak, tapi dengan gelombang radio, gelombang yang tidak lebih dari 70 Hz. Nah, itu aman. Kerusakannya pun sementara. Jadi biasanya saraf itu akan sementara rusak sampai kira-kira sekitar 8 bulan akan membaik kembali, membaik sendiri ya saraf itu ya. Nah, kenapa kok menggunakan alat ini? Ceritanya selama ini kalau ada nyeri yang kronis, pasien berobat itu berkali-kali diberikan obat nyeri ya. Akhirnya pasien tergantung pada obat nyeri. Nah, obat-obat nyeri ini semua berbahaya bagi ginjal dan hati ya. Sehingga dipikirkanlah gimana ini supaya tidak tergantung pada obat. Nah, oleh karena itulah dibuat mesin radiofrekuensi untuk sementara mematikan atau merusak saraf yang membawa rasa sakit. Dengan begitu pasien tidak tergantung pada obat nyeri lagi. Nah, dengan tidak tergantung pada obat nyeri, akhirnya si pasien bebas nyeri tanpa obat sampai 8 bulan ya, bisa sampai bahkan ada yang sampai 1 tahun. Waktu itu ada teman saya yang dia nyeri sekali lututnya karena pengapuran berat. Itu kita radiofrekuensi, sudah 1,5 tahun ini dia bebas nyeri. Nah, memang sih kita perlu jelaskan dengan benar-benar pada pasien bahwa salah satu side effect radiofrekuensi ini bila tidak kita jelaskan, kelainannya akan tambah berat karena pasien tidak merasa harus menghindari kegiatan-kegiatan yang merusak, sehingga dia akhirnya nggak sadar kondisi kelainannya makin memberat. Nah, itu karena itu kita wajib nerangin ke pasien bahwa kalau saraf ini kehilangan rasa sakit, artinya dia kehilangan alarm yang memberitahu bahwa sakitnya tidak terasa lagi, bukan karena kondisinya membaik, tapi karena saraf yang memberi rasa sakit itu tidak bekerja. Nah, oleh karena itu kita wajib tetap ngasih tahu pasien bahwa kondisi itu kondisi yang harus memperhatikan juga kondisi saraf dan sekitar dari yang sakit itu. Oh, jadi gitu ya, Dok. Berarti orang tua saya emang sih ketakutan saya juga sih sebenarnya, Dok, karena mereka udah berumur gitu istilahnya, Dok ya. Berarti bisa juga kalau mereka tidak mau operasi gitu ya, Dok, dengan tadi tindakan radiofrekuensi. Ya. Cuman itu kalau menurut saya ada sisi negatifnya juga nggak sih, Dok? Maksudnya kayak lebih baik harus kayak gimana gitu dibandingkan. Oke. Jadi tentunya memang yang namanya penanganan suatu penyakit itu kan harus dihilangkan sebabnya ya. Iya. Jadi kalau kejepit sarafnya, ya penanganan yang baik itu kalau di dekompresi atau jepitannya dibuka atau di ini ya. Nah, radiofrekuensi itu bukan untuk menghilangkan sebab kejepitnya, dia hanya menangani nyerinya. Ya. Jadi untuk radiofrekuensi ini biasanya dilakukan pada nyeri yang kronis. Ya. Nyeri kronis itu nyeri yang sudah lebih dari 2 minggu ya. Oke, baik, terima kasih ya dokter buat konsultasi hari ini. Benar-benar dokter ngasih ilmu banget buat saya dan ngasih pencerahan untuk gimana sih ngatasinnya, gimana sih cara menjelaskannya ke orang tua saya, karena memang di rumah itu hanya beliau nih, hanya mama saya nih yang punya keluhan seperti itu. Terus dengar-dengar dokter habis menamatkan studinya di Amerika, Jepang, di mana lagi tuh, Dok?
Oh iya, itu sudah lama. Itu saya memang research scholar fellowship dalam bidang tulang belakang itu di Syracuse waktu itu di Amerika. Udah lama sih, udah di tahun 2003-an. Kemudian saya juga ke Jepang waktu itu, terus khusus untuk mengambil endoskopi ini saya di Jerman, di Düsseldorf, Jerman. Ya banyak kasus yang saya perhatikan dari saya pendidikan di sana. Dan juga sistem perawatan dan penanganan pasien di sana ya. Oh, berarti saya nggak salah nih konsultasi sama dokter nih, karena dokter pengalamannya udah banyak banget, udah keluar negeri juga. Ya. Berarti terus terakhir nih dok, dokter menyelesaikan mendapat gelar doktoral. Oh iya. Itu boleh diceritain dok? Ya itu sebenarnya merupakan suatu niat ya. Sebelum saya usia 60, saya ingin mendapat gelar doktor. Memang cobaannya sangat berat sekali. Waktu itu saya sempat COVID, kemudian saya kena stroke, bahkan stroke-nya 2 kali ya. Gitu. Cobaannya sangat berat bagi saya, tapi alhamdulillah Allah masih bisa memberi kesempatan saya untuk mencapai gelar doktor gitu. Dan di dalam bidang penemuan saya implan untuk tulang ekor, ya, tulang sakrum yang di Indonesia belum ada gitu. Dokter memotivasi kami semua, termasuk sobat sehat mungkin ya dok ya. Baik, ya terima kasih ya. Baik dok. Nah kalau misalnya nih dok, sekali terakhir nih dok, kalau misalnya ada saudara aku atau teman-teman yang punya keluhan seperti itu saya bisa ketemu dokter atau buat janji dengan dokter kemana aja sih dok? Ya, jadi saya praktek saya di Royal Progress setiap hari Senin, Selasa, Kamis dari jam 4 sore sampai selesai, mungkin sampai jam 6. Oke, baik dok. Berarti saya nanti mau bikin temu janji aja dengan customer service di Rumah Sakit Royal Progress. Semoga saya langsung minta, saya maunya sama Dokter Arsanto. Boleh, silakan dengan senang hati ya. Iya, thank you ya dokter atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. Sampaikan salam untuk Ibu. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Ya. Oke, sobat sehat. Sampai di sini kita bincang sehat tentang tulang belakang. Sampai bertemu. Ya.